Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul lagi pada video yang saya buat hari ini, yang mana terkait pembuatan video ini terdapat dalam mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. So, materinya tentang perkembangan pemikiran HAM dalam perspektif Islam. Yang dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Roni Effendi MH. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbelah menjadi dua kata, yaitu hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi hakikat dan martabatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan asasi adalah suatu yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk yang bisa mengintervensinya, apalagi untuk mencabutnya. Baik, kita masuk kepada rumusan hak asasi. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, antara lain, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk bekerja dan mendapatkan upah, dan hak untuk persamaan dan keadilan. Nah, pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kriteria ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah hak kebebasan berpendapat. Nah, lanjut kita masuk kepada prinsip hak asasi manusia dalam hukum Islam. Pada dasarnya HAM dan Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Ariyah Al-Khamsah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan pada penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat. Dengan adanya komunitas agama dan komunitas agama lainnya, yang terdapat 5 prinsip utama HAM dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam seperti yang saya sebutkan berikut ini, yaitu yang pertama adalah prinsip perlindungan terhadap agama, yang kedua prinsip perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga prinsip perlindungan terhadap akal, yang keempat itu prinsip perlindungan terhadap keturunan, yang terakhir yaitu prinsip perlindungan terhadap harta dan tahta. Nah, dari penjabaran yang saya jabarkan tadi, selalu tampak bahwa seakan-akan dalam Islam ini manusia tidak mempunyai hak asasi, karena dalam konsep ini seseorang hanya dapat mempunyai kewajiban-kewajiban dan atau tugas-tugas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia harus mematuhi hukumnya. Namun di dalam tugas-tugas ini terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia harus mengetahui hak-hak dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam tidak semata-mata menekankan pada hak asasi manusianya saja. Akan tetapi, hak-hak itu dilandasi juga dengan kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hukum dan HAM Piagam Madinah. Kelahiran Piagam Madinah tidaklah terlepas dari adanya hijrah Nabi Muhammad SAW ke Mekah dan Madinah, dan merupakan kepanjangan dari 2 perjanjian sebelumnya, yaitu Baiat Aqabah 1 dan 2. Dan setelah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram, dan sejahtera di Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan beberapa di antaranya yaitu berasal dari Kibalah Arab dan Yunani dan kaum musyrik yang ada di Madinah. Dengan tercapainya kesepakatan antara kaum di Madinah, maka semakin heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah tersebut. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi itu sendiri,
Piagam Madinah ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang kepemimpinan yang politikus. Lanjut, hak asasi manusia dalam Piagam Madinah. Nah, dalam Piagam Madinah ini yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia yang telah meletakkan dasar hak asasi manusia yang berlandaskan syariat Islam. Namun, dalam Islam ini ada satu hal yang membuat seseorang dianggap lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kadar imannya. Jadi, bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, agama, dan jenis kelaminnya. Namun, kadar iman seseorang lah yang akan membedakan seorang manusia itu dengan manusia lainnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain adanya persamaan hak di antara setiap manusia di dunia ini, Piagam Madinah ini juga mengakomodasi adanya kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan yang mana masih ada dalam ruang lingkup syariah, yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain daripada masa sekarang ini, yang mengedepankan hawa nafsu saja manusia dari ketimbang ketentuan syariat Islam. Nah, dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya diterjemahkanlah segala permaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan perbudakan. Selain daripada itu, kebebasan juga menjadikan manusia sebagai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah di muka bumi ini dan dengan hambanya sekaligus. Nah, lalu apa isi dari Piagam Madinah ini? Isi dari Piagam Madinah ini intinya yaitu: 1. Menerangkan tentang hak atas kebebasan beragama. Yang kedua, hak atas persamaan di depan hukum dan hak untuk hidup, serta hak untuk memperoleh keadilan. Nah, dari penyampaian tadi dapatlah kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya hak asasi manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan saling menghormati antar sesama pemeluk agama di dunia ini. Hak politik yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia di muka hukum, sosial, dan politik. Nah, Piagam Madinah ini merupakan konstitusi yang pertama yang berfungsi menjadi dasar hidup bersama yang disepakati oleh masyarakat Madinah yang heterogen di bawah kepemimpinan baginda Rasulullah SAW pada paruh akhir tahun Hijriah. Piagam Madinah mengandung prinsip-prinsip HAM dan punya relevansi dengan universalitas HAM. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dikandung oleh Piagam Madinah dan punya relevansi dengan universalitas HAM ialah: 1. Hak atas kebebasan beragama. Yang kedua, hak atas persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, hak untuk hidup. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh keadilan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jabarkan pada saat sekarang ini. Moga-moga kita ketemu lagi pada video vlog yang saya bikin selanjutnya. Sekian dari saya, semoga dapat memahami materi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Saya juga seorang mahasiswa, sama seperti mahasiswa lainnya. Hidup mahasiswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.